Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, nggak tahu yang lain nih. Saya mau wakil. Mewakili yang baik. Ada perwakilan yang tidak baik nggak? Mewakili yang baik, Mas Edo. Ada yang mewakili yang tidak baik nggak? Semoga baik-baik saja. Ya. Hujan masih di sana? Sudah berhenti, Ustaz. Alhamdulillah. Khairan insyaallah. Qadarullah wa masya'afa'al. Kita masih bisa ngaji ya, walaupun online. Biiznihi subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas tentang adab membaca Al-Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun online ya. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk ngaji. Terutama tema kita kali ini adalah tentang Al-Quran ya, tentang Al-Quran. Ada pembaca Al-Quran. Al-Quran ya adalah kitabullah, adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan. Yang penuh dengan keberkahan sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Yang artinya satu kitab kami turunkan yang telah kami turunkan kepada Muhammad mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, wa litadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Sedikit ya, sebelum saya bacakan muqaddimah ini, saya akan bacakan satu tafsir yang bagus dari Syekh Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, di mana beliau mengatakan tentang ayat yang tadi saya bacakan, surat Shad ayat 29. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Satu kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, kitab yang penuh dengan keberkahan. Fihi khairun katsir. Keberkahan maksudnya adalah di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ya, penuh dengan ilmu. Fihi kullu huda min dolalah. Di sana ada petunjuk yang membedakan dengan kesesatan. Di sana ada petunjuk, ada ya membedakan antara kesesatan. Wasyifa minda, ada petunjuk menjadi obat dari kesesatan, ada obat ya menjadi obat dari penyakit, ada cahaya ya yang menerangi dari kegelapan. Wa kullu hukmi yahtaju ilaihi mukallafun, terdapat hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kita semuanya sebagai manusia, makhluk yang mukallaf, yang diberikan taklif, beban syariat. Wa fihi minal adillatil qat'iyyati ala kulli matlub. Ya, terdapat dalil-dalil yang qat'i. Maka Nabi ajal kitab turuq al-alim mundu ansya'allahu subhanahu wa ta'ala. Liyadabbaru ayatihi, ya di sana ada ayat-ayat yang harus ditadabburi. Hadhil hikmah min inzalihi. Ini adalah hikmah kata beliau di mana Allah menurunkan daripada Al-Qur'an. Untuk apa? Ditadabburi ayatnya. Ya, manusia mentadabburi ayatnya. Wa yastakhriju ilmaha wa yata'ammalu asraraha wa hukmaha. Ya, mereka mengeluarkan ilmu-ilmu dari ayat-ayat tersebut. Mereka merenungi ayat-ayatnya, ya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya. Fa innahu bitadabburi fihi wa ta'ammuli ma'anihi wa idatil fikri fiha marrah ba'da marrah tudrak barakatuhu wa khairuhu. Ketika seseorang itu berusaha mentadabburi Al-Qur'an, makna-maknanya, kemudian berusaha merenunginya, ya,
sesekali, ya 2 kali, 3 kali, ya berkali-kali, baru dia bisa mendapatkan keberkahan yang ada di dalam Al-Qur'an. Hada yadullu 'alal hath 'ala tadabburil Qur'an. Beliau mengatakan ini merupakan seruan untuk kita mentadabbur Al-Qur'an, wa annahu min afdhalil a'mal, ini termasuk amal yang paling afdal. Wa anal qira'atal mustamilah 'ala tadabburi afdal min sur'ati tilawah allati la yahsul biha hadzal maqsud. Dan mentadabburi Al-Qur'an itu jauh lebih afdol daripada kita membacanya cepat-cepat, ya. Karena dia tidak akan mendapatkan maksud diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, ditadabburi Al-Qur'an. Bukan hanya semata kita membaca cepat-cepat dan sudah tamat begitu saja, tapi tidak mentadabburi. Walitadzakkar ulul albab, ulul uqul as-sahihah, supaya orang-orang yang berakal bisa mengambil belajar dari Al-Qur'an. Ulul uqul as-sahihah, yaitu bagi mereka yang punya akal-akal yang sehat, yatadzakkaruna bitadabburihim laha kullu ilmin wa matlub. Mereka mengambil pelajaran semua ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Fadalla hadza ala annahu bihasabi lubbil insan wa aqlihi yahsul lahu tadzakkur wal intifa' bi hadzal kitab. Ya, ini menunjukkan bahwa ya bihasabi lubbil insan wa aqlihi, ya, dengan akal manusia, ya, dengan akal manusia, ya, manusia itu bisa mengambil manfaat daripada Al-Qur'an itu sendiri, ya, dan mengambil pelajaran. Ini muqaddimah yang saya sampaikan ya dari tafsir Taisir Khalilur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan surat ayat 29. Karenanya ada satu perkataan yang bagus, ya, di mana Abu Daud rahimahullahu taala, ya, pernah mengatakan, dakhaltu ala Qurs bin Wabarah, ya, aku pernah menemui Qurs bin Wabarah al-Harithi rahimahullah, faqultu ma yubkika, ya, sedangkan dia sedang dalam keadaan menangis. Apa yang membuatmu menangis? Qala lam aqra al-barih hatta hizbi minal Qur'an wa ma adunnu illa bi dzambin fa'altu. Maka Qurs bin Wabar al-Harithi rahimahullah menjawab, aku belum membaca hizb Al-Qur'anku malam ini hanya karena dosa yang telah aku lakukan. Jadi ini dari kitab Hilyatul Auliya, ya, Hilyatul Auliya. Ini para salaf, mereka menangis ketika terlewatkan dari membaca hizib dari Al-Qur'an. Demikian kita semuanya semoga bisa mengikuti para salafus soleh yang mereka itu sangat perhatian dengan Al-Qur'an, membacanya, ya, kemudian mempelajarinya, ya. Dan dalam hadis, ya, sudah sama-sama kita sering mendengarnya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazala alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fiman indah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul-kumpul di satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dalam rangka apa? Kecuali dalam rangka mempelajari, ya, membaca ayat-ayat, kemudian mempelajari yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, maka akan turun padanya as-sakinah, ketenangan. Akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian diliputi dengan para malaikat dan akan dipuji-puji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, dan kita akan belajar tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Ya, sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita juga harus tahu adab-adabnya. Yang penting itu baca Qur'annya dulu, ya. Kita harus baca Qur'an, ya. Sering baca Qur'an. Kemudian ada pertanyaan, sudah baca Al-Qur'an kah hari ini? Ya, ini penting juga nih. Ya. Baik, ini muqaddimah yang ada di slide ini, ya. Di sini disebutkan bahwa Al-Qur'an, makna Al-Qur'an kalam Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, betul-betul dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Betul-betul perkataan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang malaikat Jibril mempunyai apa?
Gelar yang sama dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, nazala bihi ruhul amin. Allah berbicara dengannya secara hati, bukan dengan kata-kata hati atau yang selainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah mengatakan, dan jika seorang di antara kalian, dan jika seorang di antara wa in ahadun minal musyrikin, dari orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya ya, atau hingga mereka itu mendengar kalam Allah. Jika ada orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, lindungi sampai mereka hatta yasma kalam Allah. Di sini kalamullah. Ini Al-Qur'an. Kemudian tilawah Al-Qur'an wajib atas setiap orang muslim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini ada perintah untuk membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sebagaimana ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ya, Quran itu adalah secara bahasa apa yang dibaca, al-maqru. Nah, Quran disebut dengan Quran adalah bacaan. Mesti dibaca. Tilawah Al-Quran memiliki beberapa adab yang harus diperhatikan. Beberapa adab berikut ini kita akan bahas insyaallah ta'ala. Yang pertama, niat yang benar. Tentu niat adalah ya makana lillah. Ya, niat yang benar adalah makana lillah. Ya. Al-khalisu makana lillah. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Ikhlas itu adalah apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mukhlisin dengan syarat ya, mukhlisin dengan syarat ikhlas diberikan kepada Allah semata dalam menjalankan agama yang lurus. Innallaha ta'ala la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Karena memang ini adalah perintah Allah dan memang Al-Quran itu adalah ajaran dari Allah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini adalah perintah merupakan ibadah harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan hadis yang apa namanya, 3 orang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang mati di jalan di jalan jihad ya. Ketika dia jihad, perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dia jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian orang kedua adalah apa namanya? Orang alim, orang ulama, alim ulama, hafal Quran ya, 30 juz. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan, orang kaya raya yang kekayaannya itu digunakan untuk apa? Sedekah. Setiap hari dan setiap malamnya. Tetapi 3 orang ini dengan amal yang sangat besar ini, ya, mereka tidaklah dimasukkan ke dalam surga, tetapi disebabkan karena niat yang salah. Pertama, niatnya dia jihad fisabilillah bukan karena Allah, tetapi pengen dikatakan sebagai seorang pemberani dan sudah viral. Ya, semua orang itu tahunya dia adalah orang yang pemberani dan orang yang apa namanya, gigih dalam membela agama Allah. Ternyata niatnya salah, bukan karena Allah, karena pengen disebut sebagai seorang pahlawan atau pemberani. Orang ini dijerumuskan ke dalam neraka karena niatnya yang salah. Yang kedua, seorang alim dan hafal Quran 30 juz, dia mau mengajarkan ilmu, membacakan Quran bukan karena Allah, tetapi pengen disebut sebagai seorang yang alim dan qari, pintar membaca Al-Quran. Orang yang kedua pun dilempar ke dalam neraka karena niat yang salah, niat yang tidak benar. Yang ketiga juga sama nasibnya. Dia bersedekah, memberikan sedekah setiap hari, setiap malam dengan kekayaannya bukan karena lillah, tetapi ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan pun karena niat yang salah dijebloskan ke dalam neraka. Niat ini adalah penentu ya ikhwan, jadilah ahlul ikhlas, jangan jadi ahlul riya ya.
Nas'alullah as-salama wal afiyah. Selalu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya, ini harus kita benahi, kita luruskan. Setiap ibadah kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus kita ya betul-betul muhasabah setiap hari. Hadirkan setiap hari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena berkahnya tadi ya, berkahnya dari Al-Qur'an adalah pertama karena dibaca setiap hurufnya itu mengandung pahala sebagaimana dalam hadis ini, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa asyru amsalihha la aqulu alif lam harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dari satu huruf 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf kali 3 berarti 30. Ya 10 kali 3. Ini berarti panen pahala sebenarnya. Panen pahala. Mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita mencari balasan-balasan dari manusia. Tidak seberapa manusia itu memberikan balasan, memberikan imbalan, memberikan pujian. Mintalah balasan yang paling baik ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab yang ketiga membaca Al-Qur'an hendaknya dalam keadaan suci. Ini penting juga ya, usahakan kita harus punya wudhu. Kalau nggak bisa wudhu berarti minimal tayamum. Usahakan kita mempunyai wudhu atau dalam keadaan suci ketika membaca Al-Qur'an. Ini juga penting karena memang kita membaca ya kitab suci ya. Sebagaimana dalam hadis nanti ada di slide berikutnya, la yamussul Qur'an illa thahir. Nabi mengatakan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci, yang suci. Bagaimana dengan yang haid dan nifas? Ya, karena haid dan nifas ini waktunya panjang, maka boleh bagi mereka tetap membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, atau kalaupun memegang mushaf, dia pakai eh, sarung tangan ya, nggak langsung menyentuh mushafnya. Ini jauh lebih lebih menjaga sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz terkait masalah ini, beliau menguatkan bahwa jumhur mayoritas ulama itu tidak membolehkan seorang muslim menyentuh mushaf langsung ya, Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an tanpa berwudu. Ya, beliau menekankan hal ini ya, menekankan hal ini. Berdasarkan dalil ini di sini. Nah, hadis riwayat Imam Tabrani, Daruqutni, Baihaqi, la yamusul Qur'ana illa thahir. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Artinya punya wudu ya. Walaupun ada pendapat yang lain memang membolehkan walaupun tidak punya wudu, tetapi tetap kita ya di antara adab seorang itu tidak ada salahnya dia memegang Al-Qur'an dengan keadaan wudu, artinya dia mempunyai wudu. Karena memang orang Islam, orang beriman, apapun keadaannya dia suci. Karena yang najis itu adalah orang kafir, orang musyrikin. Ya. Ya. Orang mukmin, muslim itu tidak najis. Allahu a'lam bishawab. Tetapi tetap ya kita mengambil pendapat para ulama yang mengharuskan wudu ini jauh lebih hati-hati, untuk kehati-hatian. Ya. Khusus orang yang junub itu harus, karena junub beda dengan orang yang haid dan nifas ya. Junub ya, para ulama ya mengharuskan untuk dia mandi dahulu. Ya, mensucikan dari hadas besar. Itu berbeda keadaannya dengan orang yang haid dan nifas. Ini kan butuh waktu lama. Kalau junub bisa. Bahkan kalaupun tidak bisa dengan air, misalnya dia sakit atau yang lainnya nggak mendapatkan air, cukup dengan tayamum. Beberapa detik saja, tidak sampai 1 menit bisa dengan tayamum. Yang kelima, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat.
adab berikutnya ketika seorang membaca Al-Quran menghadap kiblat. Walaupun hadisnya dhaif, tetapi secara makna itu sahih ya. Didhaifkan oleh Syekh Albani, khairul majalis mastaqbala bihil kiblat. Duduk yang paling bagus adalah yang menghadap ke arah kiblat. Hadis lewat Tabari dan Tahtib Al-Athar. Hadis-hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, tetapi secara makna itu ya tidak salah. Wallahu a'lam. Menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an ya. Disebutkan oleh para imam, a'immah, para ulama. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dengan duduk, tidak dengan berdiri atau berbaring. Ini yang lebih afdol. Duduk ketika membaca Al-Quran dimaksudkan menghormati kitabullah, ya, ta'zim kepada Al-Quran. Ya. Ketika berdiri, berjalan, ya itu juga tidak dilarang sebenarnya, ya, karena memang seorang berzikir, membaca Al-Quran, tapi selayaknya jika memang ya memungkinkan untuk duduk. Ya. Kemudian bersiwak. Adab yang selanjutnya yang ketujuh adalah bersiwak. Ya. Apalagi ketika seorang itu akan membaca Al-Quran saat sholat. Di sini ada hadis ya. Ya, jika seorang dari kalian melakukan sholat malam, maka bersiwak. Sungguhnya apabila seorang dari kalian membaca dalam sholatnya, maka malaikat itu meletakkan mulutnya pada mulut orang yang sedang sholat. Tidaklah keluar sesuatu dari mulutnya, melainkan akan masuk ke mulut malaikat tersebut. Ya, ini juga diantara adab seorang mau sholat, ya mau wudhu, masuk rumah, kemudian membaca Al-Quran, bersihkan mulut dulu ya. As-siwaku mathaharatun lil fammi mardhatun rabbi. Nabi mengatakan siwak itu adalah ya pencuci mulut, pembersih mulut, dan penyebab keridhaan Allah Rabb kita. Yang kedelapan, nah dia baca Quran itu dengan tartil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran itu dengan tartil, pelan-pelan. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan pelan-pelan. Ya. Yatluna haqqa tilawatihi. Atau dalam firman yang lain, mereka membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Nah, ini di sini kelihatan nggak warnanya, Mas? Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Nggak ada warnanya di sini ya? Nggak kelihatan warnanya, tampak nggak ada yang beda. Tapi Anda bisa lihat warnanya ini ya. Qadarullah ya, tidak berwarna di sini. Tapi Anda kasih. Masya Allah. Bismillah. Di sini makna dari tilawah itu ada beberapa. Nah, biasanya yang komplek-komplek kayak gini ya mahasiswa. Ya, Ustaz. Komplek-komplek itu ya. Ada soal komplek itu ya, masih ya. Oh, ada soal komplek, Mas. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca, tolong bacain mahasiswa. Silakan. Yang mana, Ustaz? Maksud dari membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Oh ya, yakni Dalam Al-Baqarah ayat 121 ya, Al-Baqarah 121. Maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, yakni ya. Satu, menjaga hukum-hukum bacaan dan tilawahnya. Yang nomor dua, mengucapkan lafaz dan huruf-hurufnya dengan benar. Jadi yang nomor ketiga, 1, nomor 2 bisa disimpulkan ya, secara tartil gitu kan ya, baca hukum sesuai dengan hukum tajwid ya. Hukum-hukum bacaan tilawahnya, lafaz-lafaznya, makharijul hurufnya, yang nomor 1, 2 itu intinya sama. Ya, intinya sama ya. 3 silakan. Yang ketiga, nah ini agak susah nih, menghalalkan apa yang dihalalkannya. Agak bingung nih, Ustaz. Yang keempat, mengharamkan apa yang diharamkannya. Ini nomor 3 dan 4 intinya sama, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Berarti pengamalan ya. Oh, pengamalan. Di situ pengamalan Al-Quran kan
gitu. Oh ya, Itu ya. Oh. yatluna haqqa tilawatihi, maksud dalam situ. Terus yang kelima, Yang terakhir, yang kelima yaitu mengikuti dan mengamalkan apa yang tersebut di dalamnya. ada Semua itu perintah termasuk membaca Al-Quran dikerjakan. dengan bacaan yang sebenarnya. Ya, Nah, itu. Paham ya? Maksud dari firman Allah Al-Baqarah 121 nomor 1 2 itu intinya dalam bacaan sesuai dengan tajwid ya. Nomor 3 4 itu tentang hukum, ada yang halal, ya kita ikuti ya apa yang dihalalkan Al-Qur'an. Haramkan kita juga haram. Ini mengharamkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu halal haram itu semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-halalul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih syubhat ya. Ya, syubhat itu akan hilang ketika dia mencari ilmunya. Semakin dia dalam ilmunya, semakin kecil potensi dari syubhatnya itu. Terakhir, dia mengamalkan Al-Quran. Baik, sudah paham di sini? Ya, walaupun insya sudah nggak ada Allah. warnanya, antum paham, insya Allah ya. Lanjut. Nomor 9, membaguskan suara. Ya, semaksimal, ya sebisanya kita. Sebisanya. Zayyinul Quran bi aswatikum, karena Nabi mengatakan, hiasi Al-Quran dengan suara kalian, fa inna saut al-hasan yazidul Quran hasanan, karena suara yang bagus menambah bagus Al-Qur'annya. Hadis riwayat Abu Dawud. Beliau juga mengatakan ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasanis saut yataquna bil Qur'an yajharu bi. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti mendengarkan seorang nabi SAW yang bersuara merdu ketika membaca Al-Qur'an dengan mengeraskannya. Oleh sebab itu selayaknya orang yang membaca Al-Qur'an ya berusaha semampunya untuk membaguskan suaranya. Karena para malaikat juga menyimak bacaannya. Bahkan manusia juga suka mendengarkan seorang qori yang suaranya merdu. Masya Allah. Baik, semampunya, ya semampunya. Baik, ada yang suka mendengarkan Al-Quran, ada ya baca Al-Quran. Silahkan, ya masing-masing dengan kemampuannya. Yang ke-10, menghadirkan rasa sedih ketika dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Berarti menghadirkan hati. Gimana dia bisa sedih ketika membaca Al-Quran? Tentunya karena ayat itu ya menceritakan tentang apa? Perkara-perkara yang menyedihkan, tentang neraka, tentang azab, ya itu. Kemudian tentang hari kiamat, ya. Yang intinya itu menuntut kita supaya apa? Supaya paham apa isi daripada Al-Quran tersebut. Seorang bisa sedih, bisa khusyuk, ya tentunya harus mengerti apa yang dibaca. Berusaha semampunya untuk sedih khusyuk, bukan riak untuk sum'ah. Serta bukan untuk dilihat orang lain, sebab perbuatan tersebut merupakan riak, bahkan syirik yang dapat menghancurkan amal. Ya, seperti hadis riwayat Muslim yang tadi saya isyaratkan. Ya. Nabi juga mengatakan ahsanun nasi qira'atan alladzi idza qara'a ra'aita annahu yakhshallah, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya adalah yang jika ia membaca, engkau melihatnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang berusaha dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ulama menjelaskan ini ada kaitannya dengan hadis laisa minna man lam yataqanna bil Qur'an yajharu bihi. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghadirkan rasa sedih ketika membaca Al-Qur'an dan menampakkan yajharu bihi, menampakkannya, yakni menampakkan kesedihan ya ketika membaca Al-Qur'an ya. Artinya eh, membaca itu dengan suara, kadang-kadang suara itu mempengaruhi seseorang ya, mempengaruhi seseorang. Makanya dengan suara baca itu jangan dalam hati ya. Harus ditampakkan. Baca Quran itu harus ditampakkan, harus diperdengarkan. Ya, diperdengarkan. Kadang-kadang ketika kita membaca diulang lagi, oh, kita ya terpengaruh dengan bacaan kita sendiri dan menangis. Bagus itu.
supaya apa ya? Supaya hati kita ini tidak keras membatu. Ya, bisa meresap ilmu atau bacaan Quran itu sendiri. Ya, kalau kita masih menangis mendengar lagu Al-Quran tidak menangis, waduh itu hati-hati. Nah, karena lagu dan nyanyian dan Al-Quran itu sesuatu yang tidak akan pernah ketemu. Ya, ya. Yang ke-11 nih, menangis atau menampakkan seolah-olah menangis, ya berusaha menangis lah istilahnya ketika membaca Al-Quran. Ya. Selainnya bagi orang yang membaca ya untuk menangis. Idza tutla alaihi ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Allah mengatakan apabila dibacakan ayat Allah ya, idza tutla alaihim ayatul rahman ya, yang Maha Pemurah, maka mereka kharru sujada, tersungkur dan bersujud ya, wa bukiya, serta menangis. Surat Maryam ayat 58. Idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Allah mengatakan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka bercucuran ya dengan air mata. Disebabkan karena al-haq yang ada di dalam Al-Qur'an yang mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Al-haq Al-Maidah ayat 83 berusaha menangis. Ya, terutama ketika mungkin ada yang iktikaf, ya kan baca-bacaannya itu berusaha kita ya berusaha kita pahami gitu. Berusaha kita pahami dan kita menangis semampunya ya. Syukur bisa qiyamul lail sendiri baca Al-Qur'an, enggak apa-apa baca Al-Qur'an ketika qiyamul lail baca Al-Fatihah kemudian baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ya. Pahami, berusaha untuk menghayati dan menangis di situ. Kemudian yang ke-12, tadabbur atau merenungi, tafakur, memikirkan makna-maknanya. Seperti tadi surat tadi yang saya bacakan, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati wa liyatadzakkar ulul albab, surat ayat 29. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadabburi, direnungi. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya, ataukah hati mereka terkunci? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Al-Qur'an diturunkan ya untuk ditadabburi, liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Ya. Jadi dua, untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan diambil pelajaran bagi mereka yang mempunyai akal sehat. Ya, ulul uqulis shahihah. Kata Syekh Sa'di, yang punya akal sehat bisa mengambil pelajaran ya dari Al-Qur'an. Insyaallah ya, kita ini semuanya punya akal. Gunakan akal itu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk mentadabburi, merenungi makna-makna daripada Al-Qur'an. Ya Allah marhamna bil Qur'an. Jadikan kita sahabat Al-Qur'an, yang dekat dengan Al-Qur'an. Tadi yang saya sampaikan asal salaf, mereka itu menangis karena kelewatan tidak membaca Al-Qur'an. Kita punya hizib sendiri, kita punya target sendiri. Silakan dibaca. Dibaca setiap tahun mau berapa kali tamat. Setiap bulan mau berapa kali tamat. Ya, silakan. Ya, jangan sampai tahun ini tidak tamat baca Quran. Ya, tahun kemarin tamat nggak baca Quran? Juz 1 sampai juz 30. Surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, ini soal, ini pertanyaan yang bukan harus dijawab dengan apa namanya? Lisan, tetapi dijawab dengan amal, langsung praktek ya insyaallah. Pernahkah Anda bertafakur, tadabbur saat membaca Al-Qur'an hingga menangis? Semoga pernah. Yang belum ya PR. Yang ke-13, adab yang ke-13 memohon rahmat, meminta perlindungan diri dan sejenisnya ya.
ketika membaca Al-Quran. Momen rahmat. Tadi saya bacakan Allahumma rahamna bil Quran. Contohnya ya, itu doa yang di luar ya. Momen rahmat minta perlindungan termasuk adab ya kepada Al-Quran dan adab tilawah. Jika Nabi membaca ayat yang berisi ancaman, beliau itu berlindung. Ya, itu hadisnya ya. Beliau pun memohon berlindung dan apabila membaca ayat yang berisi pensucian Allah, beliau juga bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara adab membaca Al-Qur'an. Baca subhanallah, ya. Kemudian ta'awudz, ya, menunjukkan bahwa dia sedang mentadabburi, khusyuk. Ya. Berusaha memahami ayat-ayat. Ketika ada ayat tentang azab, dia berlindung kepada Allah dari azab. Ya, naudzubillah min adzabin nar dan seterusnya ya. Kemudian adab yang ke-14 membaca Al-Qur'an dengan lisan disertai dengan kehadiran hati. Tidak cukup seorang membaca Al-Qur'an dengan hatinya saja, akan tetapi hendaknya juga ya menggunakan lisan atau sebaliknya, tidak cukup juga dengan lisan saja, dia juga harus menghadirkan hati. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah mengatakan surat Al-Baqarah ayat-ayat ayat yang pertama itu Alif lam mim dzalikal kitab. Itulah Alkitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi harus dipahami. Inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya Al-Qur'an itu ladzikra, sebagai peringatan atau sebagai pelajaran. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Bagi yang menghadirkan pendengarannya dan menghadirkan hatinya dan dia menyaksikan. Dalam surat Qaf itu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, bagi yang punya hati. Baca dengan hati. Ya, ketika kita baca Al-Qur'an pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Menggerakkan lisan kita dalam membaca Al-Qur'an. Lanjut. Kemudian adab yang ke-15, memanjangkan suara saat membaca Al-Qur'an. Nih, alhamdulillah ada ya. Coba bacakan lagi, siapa yang mau membacakan? Mas Faiz. Antum ma'i? Ada Ustaz. Ya, antum bacain ini dong, hadisnya tuh. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW memanjangkan suara beliau ketika membaca Al-Quran. Ya, jazakallah khair. Memanjangkan ini maksudnya adalah tentang bacaan-bacaan yang memang harus diberikan haknya ketika harus dipanjangkan ya Mas ya. Ada bacaan panjang itu istilah dalam ilmu tajwid apa namanya? Mad. Mad, bagus ya. Huruf mad ada 3 alif, wawu, ya. Ada yang madnya ada yang 2 harokat, ada 2 ketukan, ada 4, ada 5, ada 6. Itu semuanya harus diberikan hak-haknya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika membaca Al-Quran adalah dengan memanjangkan suara beliau ketika membaca Al-Quran. Hadis dari hadis Qatadah. Qatadah mengatakan sa'altu Anas bin Malik an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yamuddu maddan. Yaitu aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, yaitu Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaannya Nabi SAW, maka Anas bin Malik menjawab kana yamuddu maddan. Nabi itu ya bacaannya adalah memanjangkan dengan mad, ya, nggak usah tergesa-gesa, jangan sampai yang harusnya mad dia pendekkan. Hati-hati. Ini akan banyak membantu kita untuk mentadabburi dan memikirkan serta menjauhkan kita dari sikap ya tergesa-gesa ketika membaca Al-Qur'an. Yang ke-16, tidak boleh berlebihan takalluf ketika membaca Al-Qur'an, terlalu mendayu-dayu ya, kayak melakukan ya. Baca ini ada satu video, mungkin ada beberapa menit, kita simak saja kasus salah satu kasus
tentang bacaan yang terlalu takalluf ya, berlebihan dalam membacanya. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ana min Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. كانت هذه المتسابقة من إندونيسيا. كلمتكم شيخنا الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. هناك أمر نغفل عنه، وهو أن القرآن كلام الله، دستور البشرية، بين الله لنا فيه عن ذاته العلية وعن النبوات وعن الدار الآخرة وعن الجنة والنار، وقال لنا فيه افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، إن فعلتم كذا فسأعطيكم كذا وكذا وأكافئكم بكذا وكذا، وإن عصيتم أمري وفعلتم كذا وكذا فسوف أعاقبكم بكذا وكذا. دستور، ليس أغنية. القرآن ليس أغنية. تحسين الصوت بالقرآن القصد منه أن تقبل القلوب على القرآن، جلب القلوب إلى القرآن، لا أن نشغل القلوب عن المعاني التي أرادها الله عز وجل ليس أغنية. القرآن ليس أغنية. هؤلاء الذين، لا أتكلم عن بنتي، هذه بنتي، هذه ضحية، والله ضحية، ومثلها كثير، وخاصة في البلاد الشرقية، الفلبين وإندونيسيا وماليزيا. هذه البلاد مولعين بمن يسمى بالقراء الصيتين، أصحاب يا ليل يا عين في القرآن، ولا حول ولا قوة. يا إخواننا، لا تتبعوا هؤلاء،
والله إنهم يضلونكم والله إنهم يضلونكم. الله ما أنزل القرآن ليكون أداة طرب. تحسين الصوت الذي أمرنا به شرعا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. القصد منه أن تقبل القلوب على القرآن لتنتبه إلى المعاني التي أودعها الله فيه فتفعل المأمور وتترك المنهي، لا أن نحول القرآن إلى أداة طرب. لا تفعلي ذلك يا ابنتي. هذا مدود طويلة جدا تأتين بها ومتموجة وفاسقون، هذا ليس قرآن. هذا ليس قرآن. قال العلماء لو أقسم مقسم أن هذا الذي يقرأ بهذه ليس بقرآن لم يحنث يعني لا يذهب يمينه سدى ولا يكون يمينه غير صحيح. لا تفعلي ذلك يا ابنتي. اتبعي الأئمة المتقنين، اتبعي القراء المتقنين، ولا تتبعي المغنين بالقرآن. بارك الله فيك. Ya, ini faedahnya bisa kita ambil berdasarkan fatwanya juga dari para ulama bahwa melakukan Al-Quran kondisi pertama terlarang, kedua yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Kalau yang pertama yang boleh itu yang secara tabiat, tidak takalluf, tidak berlebih-lebihan, dibuat-buat, ya kan. Ini enggak masalah ya, alunan nada alami yang muncul dari tabiat manusia tanpa dibuat-buat takalluf, rekayasa, ini dilakukan mayoritas orang ya, tanpa harus melakukan ya. Hal tersebut diperbolehkan, bahkan merupakan bentuk tartil man lam yataqun malaisa minna lam yataqun bil Quran, sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh, bukan termasuk kami orang yang tidak melakukan Al-Quran, tapi sewajarnya saja. Ini kondisi yang pertama boleh. Kondisi yang kedua itu takalluf ya, dia alunan lagunya, iramanya itu ya seperti orang yang sedang belajar intonasi musik ya. Ada intonasinya, ada ketukannya, harus ada begini begitu. Sulit ya. Nah, Al-Quran tadi dibaca untuk apa? Untuk kita tadabbur, memahami maknanya, merenungi. Jadi suara itu membantu untuk kita merenungi hakikatnya, bukan tadi sudah sampaikan sebenarnya. Ya, bukan dalam rangka apa? Dalam rangka kita sibuk dengan lagu-lagu tersebut. Ya, sampai kita lalai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dari isinya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut yang ke-17, tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mentadabburi, karena Nabi mengatakan la yafqahu min man qara'ahu fi aqall min salat. Nabi pernah mengatakan tidak akan bisa memahami Al-Quran, tidak bisa mentadabburi ya Al-Quran orang yang membacanya kurang dari 3 hari, terlalu cepat. Kecuali pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, karena Ramadan ini adalah momen tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Ramadan adalah bulan Al-Quran, banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam. Artinya di sini kurang dari 3 hari mereka sudah khatam. Momen tertentu tidak mengapa, khusus di Ramadan, apalagi 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir ketika i'tikaf, enggak masalah. Tapi di selain bulan tersebut tidak boleh ya kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena tujuannya Al-Quran diturunkan untuk liyadabbaru ayati. 17 sudah 18. Adab yang ke-18, menjaga Al-Quran dengan selalu membacanya, baca. Ya, Al-Quran terus kita baca. Ta'ahadul Quran, ulang-ulangi hafal Al-Quran, ulang-ulangi Al-Quran, jaga Al-Quran. Fawalladzi nafsi biyadillah wa asyaddu tafasiyan minal ibli fi uquliha. Nabi mengatakan, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah. Nabi bersumpah, sungguhnya Quran itu lebih cepat hilangnya, lepasnya dari hati manusia daripada onta yang terlepas dari ikatannya. Makanya harus murojaah terus. Yang hafal 1 juz, alhamdulillah, berarti setiap hari di murojaah. Ya, kalau bisa 1 juz itu muter selama sepekan ini sudah harus ya di murojaah.
hafal 2 juz, alhamdulillah. Usahakan 1 pekan ini diulang, dimurojaah. Yang hafal 3 juz begitu, yang 5 juz, 10 juz begitu juga, yang 20 juz lebih banyak lagi itu. Ya murojaahnya minimal 1 bulan itu harus dia ulangi. Ya, selama 1 bulan paling enggak dia harus mengulangi hafalannya selama 1 bulan dia selesai 30 juz itu. Harus seperti itu. Ya. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Alhamdulillah 1 juz, alhamdulillah 2 juz, alhamdulillah. Ya, setengah juz juga alhamdulillah. Ya, silakan berlomba-lomba untuk apa? Membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Ya. Ya kita boleh iri kepada orang yang hafal 30 juz, ya mungkin ya, bukan hanya hafal-hafal saja ya. Mungkin kemarin saya ke Lampung situ jemput anak pulang liburan dari pondok ya, selesai liburan sekaligus itu perpisahan untuk yang kelas 9 sama kelas yang 12 itu. Ada salah satu anak yang kelas 9 itu yang ikhwan hafal 30 juz mungkin. Semua orang tua dikumpulkan, silahkan untuk bisa mengujinya ya, ayat berapa, juz berapa untuk melanjutkan ayat tersebut. Alhamdulillah mereka bisa untuk melanjutkan mungkin 30 juz, masya Allah. Dan saya pernah nanya juga yang hafal Quran itu minimal 1 hari 4 juz untuk di murojaah, masya Allah, alhamdulillah ya. Ya kita berusaha untuk menggali semangat kita supaya lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ya, mana orang yang hafal Quran, mana hafal Quran. Ya, alhamdulillah kalau jika kita ya arahkan anak kita nanti untuk bisa menghafal Al-Quran. Anak-anak insya Allah ya mereka waktunya luang, kemudian akalnya atau otaknya ini ingatannya kuat, gitu kan. Ya, mereka belum kerja, tidak harus dibebankan dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Arahkan mereka hafal Quran. Yang punya uang ya cari guru. Mereka bisa ya cari guru untuk matematika, IPA, fisika. Kenapa kita tidak bisa mencari guru untuk anak kita apa? Al-Quran. Malu kita ini nanti. Ya malu. Ya kalau kita ditanya nanti dari mana? Ya, kamu dapatkan uang dari BB, alhamdulillah. Untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, itu juga pertanyaan yang memalukan juga nanti jawabannya. Untuk ini, untuk itu, untuk Al-Quran kenapa enggak? Gitu kan? Hisabnya lebih mudah juga itu. Cari. Untuk istrinya carikan yang punya istri ya. Carikan untuk diajarkan Quran. Kalau memang nggak bisa ngajarin Quran, suaminya sibuk untuk kerja, carikan guru Al-Quran, tahsin, baik online atau offline, carikan. Itu kalau mau berkah hidup rumah tanggamu, carikan dengan Quran. Kan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Surat tadi. Quran itu berkah gitu. Kalau kita meninggalkan Quran berarti ya sudah. Nggak akan berkah juga hidupnya. Anak, istri semuanya berkah insya Allah. Mengamalkan Al-Quran. Baik, 19. Ini juga penting ya. Nabi SAW adalah merupakan bukti daripada Al-Quran itu sendiri. Artinya ketika lihat amalan Quran, pengen lihat amalan Quran bagaimana ya lihat Nabi SAW. Ya, dan ini cara kita menjaga Al-Quran. Dan ini yang paling penting. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, berkata Rasul, ya Tuhan sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, mahjuran. Jangan kita mengajar Al-Quran. Jangan kita mengisolir Al-Quran. Ya, mencampakkan Al-Quran di belakang punggung kita. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini juga termasuk makna dari yatluna haqqa tilawati yang tadi dibacakan oleh mahasiswa tadi. Di antara membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah dengan cara mengejawantahkan, mempraktekkan Al-Quran itu sendiri. Ya. Yang ke-20, adab yang ke-20. Ini semuanya ada 24 ya, Masya Allah. Ada banyak. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-20, berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Jadikan agenda dalam setiap bulan ini, ada nggak kajian
pengajian kita dengan Al-Quran? Ada nggak kita ini? Punya nggak jadwal kajian yang membahas Al-Quran, tafsir juz amma misalnya. Juz amma sudah pernah belum? Paling nggak juz amma khatam tafsirnya. Kalau nggak bisa 30 juz ya sudah. Pokoknya ada waktu kita untuk ngaji Al-Quran. Ini hadisnya sudah saya bacakan tadi, hadis riwayat Muslim. Majtama qaum fi baitin min buyutillah, tidak satu kaum berkumpul salah satu rumah di antara rumah Allah untuk membaca kitab Allah Al-Quran, mempelajarinya, ya, maka akan turun sakinah, tenang, dinaungi rahmat, dikelilingi para malaikat, kemudian dipuji mereka di hadapan para malaikat. Ini di antara keutamaan kita belajar Al-Quran. Tenang kita insya Allah. Ke-21, membubarkan diri jika terjadi perselisihan tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah bahan untuk kita mencari ilmu, mengamalkan ilmu, bukan untuk bahan debat. Ya, bukan kita belajar agama bukan untuk berdebat, tetapi apa? Untuk mendapatkan ilmu, ya, kemudian mengangkat kebodohan dari kita, kemudian mengamalkan, lalu ya mendakwahkan. Sabar dengan dakwah itu sendiri. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Nabi mengatakan baca Quran untuk menyatukan hati. Jika kalian berselisih, bubar udah. Kalau ada indikator-indikator mulai debat, mulai ada perpecahan, udah tinggalin. Tinggalkan. Yang ke-22, tidak mencari dunia dengan Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fala taghlu fihi wala tajfu anhu wala ta'kulu bihi wala tastakthiru bihi. Baca Quran, amalkan, jangan remehkan dan berlebihan dalamnya, serta jangan mencari makan dan memperbanyak kekayaan dengan Al-Quran itu sendiri. Terus bagaimana hukum mengambil upah dari pengajaran Al-Quran? Ya, Syekh bin Baz mengatakan fatwa beliau ya nggak apa-apa mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan sunnah, kemudian dari ruqyah diperbolehkan mengambil upah dari hal tersebut berdasarkan hadisnya di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz bahwasanya sekelompok sahabat melewati satu kabilah yang memimpin yang pemimpinnya sedang terkena racun, artinya disengat ular, ya, ada masalah, dia sakit. Lalu penduduk kampung itu datang kepada para sahabat dan berkata, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Kemudian dijawab, ya, penduduk kita. Ya, penduduk itu berkata, kalian tidak menjamu kami, maka kami tidak akan meruqyahnya kecuali dengan imbalan. Artinya, ya, kita mau meruqyah tapi harus ada imbalan. Mereka pun sepakat dengan imbalan yang akan diberikan berupa sekawanan kambing. Lalu salah seorang sahabat meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah dan meniupnya kepadanya, maka orang tersebut pun sembuh, pemimpinnya tadi sembuh, ya, seakan terlepas dari ikatan, dan Allah menyembuhkannya. Kemudian mereka memberikan imbalan yang sudah disepakati. Para sahabat berkata, kita tidak akan mengambilnya, ya, sampai kita bertanya kepada Nabi SAW. Setelah mereka datang kepada Nabi dan menceritakan hal tersebut, maka Nabi mengatakan, kalian telah berbuat baik, beri aku bagian dari imbalan itu bersama kalian. Ala kulli hal di sini, ya, Syekh bin Baz memberikan dalilnya bahwa boleh mengambil upah atau imbalan dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut yang ke-23, maqoblal akhir. Ini adab yang sebelum terakhir. Ya, ada 24 semuanya, ya. Yang ke-23, mengambil sikap pertengahan antara berlebihan dan meremehkan. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam yang adil dan coba dilihat ini surat Al-Baqarah 143. Ada yang buka Al-Baqarah 143? Barangkali wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini ada kesalahan, ya, berarti ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini ada kesalahan ayat, ya. Ya. Allah mengatakan, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi
atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Intinya pertengahan antara berlebihan dalam membaca Al-Quran, baik jumlah maupun tata caranya, dan sikap meremehkan meninggalkan. Sebab jika bersikap berlebihan, dikhawatirkan juga bosan, terputus, ya cepat futur. Ya, yang penting ya pertengahan, tidak terlalu semangat, tidak terlalu meremehkan. Ya, ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ya, biar dawam. Biar istiqomah dalam membaca Al-Quran, jangan terlalu berlebihan, semangat. Sekarang bacanya 1 juz, 1 hari, besoknya langsung kelenger ya, langsung nggak mau baca lagi, capek. Ya, baca ya, nggak bisa one day one juz, berarti one day one page ya, satu halaman berapa bahasa ini ya. 1 hari 1 halaman nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting jangan sampai tidak ada Al-Quran dalam 1 hari itu, kecuali kita sudah membacanya. Memperbanyak, yang terakhir ya, memperbanyak membaca surat-surat yang telah disebutkan keutamaannya. Baca surat Al-Baqarah di rumah. Itu keutamaannya, jangan sampai rumah kita ini nggak dibacakan Al-Baqarah. Ya, setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Banyak ya Ustaz? Iya banyak sih. Ya, paling enggak sekali. Ya, sekali seumur hidup dibacakan di rumahnya surat Ali Imran, Al-Kahfi setiap Jumat, kemudian Al-Mulk setiap malam, surat Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas setiap hari pagi dan petang. Pokoknya jadikan rumah itu jangan seperti kuburan. Ya, kita jangan kebalik, kuburan baca Al-Quran, dan di rumah tidak baca Al-Quran. Mestinya di rumah kita baca Al-Quran. Supaya berkah juga rumahnya, tidak dihuni oleh jin, ya kan, oleh setan. Ya, masuk rumah bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharaja wa ala rabbina tawakkalna. Keluar rumah juga doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baca zikir di situ. Doa pagi, sore, kemudian baca Quran, ya. Habis subuh baca Quran, malam baca Quran, ya kan. Ya. Semoga bermanfaat. Inilah adab-adab membaca Al-Quran 1 sampai 24. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Almin, soal, ada pertanyaan ini langsung ke postes ya. Ustaz, mau Silakan. bertanya Ustaz. Ya, siapa ini? Saya Khairil Anwar. Ustaz. Mas Khairil Anwar. Di mana Mas Khairil Anwar? Antum? Saya di cabang Albes, Ustaz. Albes. Ahlan wa sahlan. Silakan. Ustaz, mau bertanya terkait dengan bolehnya mengambil imbalan atau upah dari membaca Al-Quran itu. Tadi kan di hadisnya itu kan terkait dengan pembacaan ruqyah ya. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan memperdengarkan, kan kalau mengajarkan kan kita kan orang mengambil manfaat dari yang kita ajarkan. Kalau ruqyah mengambil kesembuhan. Kalau misalkan memperdengarkan, misalkan seperti qori, Ustaz, yang misalkan bisa kalau di kampung-kampung diundang tuh untuk ngaji gitu Ustaz ya. Itu diperbolehkan nggak Ustaz mengambil upah Ustaz kalau kayak gitu? Tadi umum ya, dari perkataannya Syekh bin Bas tadi, fatwanya ya, umum, nggak masalah ya, secara umum. Berarti nggak masalah Ustaz ya? Nggak masalah. Terima kasih Ustaz. Coba. Nah, mana tadi? Nih, mengajarkan sunnah pengobatan, ya boleh secara umum, nggak masalah. Walaupun tadi dalilnya khusus ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Mas Khair. Ustaz. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Bambang Ustaz.
Oh, Dari Mas Kiwi. Bambang, ahlan masalah. Ya, Iya, Mas Ustaz. Bambang. Ya. Masya Allah. Ada pertanyaan Bersama silakan. Di mana di lobi? Iya, di lobi Ustaz, bareng-bareng nih. Masya Allah. Rombongan di lobi nih. Iya, iya, iya. Ini Ustaz, Silakan, Ustaz.